Bayangin, kamu lagi tidur di suhu minus 30 derajat. Tiba-tiba kamu sadar, sesuatu menekan tendamu dari luar. Dalam hitungan detik, kamu dan 8 temanmu merobek tenda dari dalam, lalu lari ke tengah badai salju tanpa jaket. Dan beberapa minggu kemudian, kalian ditemukan tewas. Inilah misteri Dyatlov-Pass, tragedi nyata tahun 1959 yang sampai sekarang masih bikin dunia bingung. Halo guys, balik lagi ke channel ini. Di video kali ini kita mau bahas tragedi Dyatlov-Pass. Kalau ngomongin misteri paling aneh abad ke-20, nama Dyatlov-Pass hampir selalu masuk daftar teratas. Peristiwa ini terjadi pada malam 1-2 Februari 1959 di pegunungan Ural bagian utara Uni Soviet yang sekarang ini jadi negara Rusia. 9 pendaki berpengalaman meninggal secara tragis dalam kondisi yang sampai hari ini masih bikin orang debat. Nama tempat ini diambil dari pemimpin ekspedisi mereka, Igor Dyatlov. Awalnya ada 10 pendaki mahasiswa dan alumni dari Ural Polytechnic Institute yang melakukan ekspedisi menuju Gunung Otorten. Satu orang namanya Yuri Yudin batal ikut sampai akhir karena sakit. Keputusan ini justru menyelamatkan nyawanya. Tanggal 1 Februari 1959, mereka mendirikan tenda di lereng gunung bernama Holat Shackle. Dalam bahasa suku Mansi, artinya kurang lebih gunung kematian. Nama yang agak ngeri gak sih? Malam itu sesuatu terjadi. Tenda mereka ditemukan dalam kondisi sobek dari dalam. Jejak kaki menunjukkan mereka keluar dengan tertib, tapi tanpa pakaian musim dingin lengkap. Padahal suhu malam itu diperkirakan minus 25 derajat sampai minus 30 derajat. Tanggal 26 Februari 1959, tim pencari menemukan lokasi perkemahan. 5 jasad ditemukan lebih dulu. 4 lainnya baru ditemukan 2 bulan kemudian, tertimbun salju di jurang. Ada kejanggalan yang bikin kasus ini meledak. Beberapa korban mengalami patah tulang, rusuk patah, fraktur tengkorak berat, trauma dada ekstrim. Yang anehnya, kulit mereka hampir tidak menunjukkan luka robek besar, seolah-olah tulang-tulangnya hancur dari dalam tanpa bekas benturan brutal di luar. Dokter forensik saat itu menyebutkan tekanannya setara kecelakaan mobil. Lyudmila Dubnina kehilangan lidah, kedua bola matanya, dan sebagian jaringan wajah. 2 korban lainnya juga kehilangan bola mata. Kedengarannya seperti mutilasi, tapi forensik modern menjelaskan kemungkinan besar ini akibat pembusukan alami. Aliran air kecil di bawah salju, aktivitas hewan pemakan bangkai, bagian lunak seperti mata dan lidah memang paling cepat rusak. Beberapa pakaian korban menunjukkan jejak radioaktif. Ini langsung memicu teori nuklir. Tapi faktanya, radiasi ini hanya ditemukan di pakaian, bukan di jaringan tubuh. Salah satu anggota pernah bekerja di fasilitas nuklir Soviet yang sebelumnya mengalami insiden Keystone Disaster pada tahun 1957. Jadi, kemungkinan kontaminasi sudah ada sebelum pendakian. Beberapa korban ditemukan hanya memakai pakaian dalam atau kaos kaki. Tapi ada fenomena medis bernama paradoxical undressing pada kasus hipotermia berat. Saat tubuh mulai gagal mengatur suhu, korban merasa kepanasan dan justru melepas pakaiannya. Fenomena ini cukup sering terjadi pada korban pembekuan ekstrim. Pada tahun 2021, 2 peneliti Swiss, Johann Gaume dan Alexander Pujrin, membuat simulasi komputer. Mereka menyimpulkan kemungkinan terjadi slab avalanche, longsoran salju padat berbentuk lempengan. Bukan longsor besar dramatis seperti di film, tapi balok salju berat yang meluncur dan menekan tenda karena para pendaki tidur di atas alas ski yang keras. Tekanan salju bisa menghancurkan tulang rusuk, meremukkan tengkorak tanpa merobek kulit seperti ditekan mesin pres raksasa. Mereka menduga adanya angin katabatik, angin dingin dari puncak gunung,
yang menumpuk salju di atas lereng yang sudah terganggu akibat galian tenda. Beberapa jam kemudian, lerengnya runtuh. Menariknya lagi, Gaume mengaku terinspirasi dari simulasi salju di film Frozen untuk mengembangkan modelnya. Ada laporan saksi melihat bola api orange di langit malam itu. Spekulasi muncul tentang uji coba roket Soviet, misalnya R7 yang gagal. Hipotesisnya, roket meledak, mengeluarkan asap beracun. Para pendaki panik, mereka merobek tenda dan lari keluar. Masalahnya, tidak ada bukti resmi kuat yang mengaitkan langsung roket dengan kematian mereka. Beberapa ilmuwan menduga angin yang melewati lereng bisa menghasilkan frekuensi rendah, infrasonik, yang memicu rasa cemas, ekstrim, dan panik. Teori ini menarik, tapi sulit dibuktikan. Ada juga yang berteori serangan mansi, UFO, atau Yeti. Teori ini populer di internet, tapi tidak ada jejak perkelahian, tidak ada bukti serangan manusia, tidak ada bukti makhluk misterius. Sedangkan suku Mansi sendiri membantu tim pencarian. Pada tahun 2019 sampai 2020, investigasi ulang resmi Rusia menyimpulkan penyebab kematian adalah kekuatan alam yang luar biasa, yang pada praktiknya merujuk pada longsor salju. Jadi, apa sebenarnya yang terjadi? Versi paling rasional saat ini, longsoran salju kecil menghantam tenda. Beberapa mengalami cedera berat. Mereka keluar dalam kondisi gelap dan suhu ekstrim. 2 orang mencoba membuat api di bawah pohon cedar. 3 orang mencoba kembali ke tenda dan mati di perjalanan. 4 lainnya bertahan lebih lama di jurang. Tapi cedera internal dan hipotermia mengakhiri semuanya. Kenapa kasus ini tetap terasa misterius? Karena kombinasi ini jarang terjadi bersamaan. Tulang yang hancur tanpa luka luar, bagian tubuh hilang, jejak radiasi, cahaya aneh di langit, tenda sobek dari dalam. Secara ilmiah bisa dijelaskan satu persatu, tapi secara naratif bagaimana? Rasanya seperti potongan puzzle yang terlalu dramatis untuk disebut kecelakaan biasa. Dan mungkin disitulah letak daya tarik Dayat Lopas. Bukan karena ada monster, tapi karena alam kadang jauh lebih brutal daripada teori konspirasi manapun. Mungkin sekian dari pembahasan Dayat Lopas. Jika kalian suka dengan video ini, jangan lupa like dan subscribe. Terima kasih.